Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat banget untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk brother-brother yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winit sekarang juga. Karena setiap harinya itu kita bakal terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung aja yuk kita bahas seperti apa informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas tentang Al Hilal yang ingin menggait Kylian Mbappe, dan mereka juga bahkan merayu Mbappe dengan gaji selangit. Paris Saint-Germain telah memberikan izin kepada Kylian Mbappe untuk membahas persyaratan pribadi dengan Al Hilal. Pasalnya klub Arab Saudi itu menawarkan biaya transfer rekor dunia kepadanya senilai sekitar 332 juta US dollar atau jika dirupiahkan bisa mencapai 4,9 triliun rupiah. Dilansir dari CBSsport.com, Jara Prancis itu telah memberitahu pemain berusia 24 tahun itu bahwa ia dapat berdiskusi dengan klub Liga Pro Saudi, yang mana klub itu berniat untuk mengusulkan kesepakatan pembayaran besar-besaran senilai 776 juta US dollar atau jika dirupiahkan bisa mencapai 11,6 triliun rupiah. Inti dari tawaran Al Hilal adalah fakta bahwa Mbappe masih dapat bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2024 yang diduga sudah disepakati oleh PSG dengan biaya penandatanganan kontrak sekitar 178 juta US dollar. Superstar Prancis itu saat ini sedang berlatih di Paris dengan pemain Paris lainnya ketika rekan satu timnya berada di Jepang sebagai bagian dari tur musim panas Asia, sedangkan ia tidak diikut sertakan. Posisi PSG tetap sama, menginginkan Mbappe bertahan dan memperpanjang kontraknya melampaui 2024 dan menjadi bagian dari proyek klub ke depannya. Namun, mata pemain AS Monaco itu telah mengindikasikan kepada klubnya saat ini bahwa dia tidak akan menindaklanjuti opsi potensial untuk memperpanjang kontraknya hingga 2025 dalam keadaan apapun. Sementara itu, untuk Mbappe dan juga Al Hilal belum terlibat dalam diskusi langsung mengenai kemungkinan pindah. Di sisi lain, kesepakatan yang akan dijalin PSG juga tergantung pada Mbappe. Al Hilal yang didukung dana investasi publik sangat ingin menjadikan Mbappe sebagai rekrutan paling menarik mereka, dan raksasa Saudi mengantonginya sebagai opsi lain saat Lionel Messi memilih untuk bergabung dengan Inter Miami. Klub Liga Pro Saudi mengeluarkan banyak uang musim panas ini, tetapi ini akan menandai level yang sama sekali baru mengingat besarnya potensi biaya transfer dan persyaratan pribadi yang berpotensi untuk ditawarkan. Hal ini adalah skenario impian bagi PSG yang beresiko kehilangannya tanpa mendapatkan apapun musim panas mendatang. Karena itulah mereka bertekad untuk tidak membiarkan hal itu terjadi. Adapun untuk rekor transfer dunia saat ini masih dipegang oleh PSG ketika Neymar tiba dengan harga sekitar 245 juta US dollar pada tahun 2017, dengan Mbappe yang berada di urutan kedua mengingat total kepindahannya di AS Monaco hanya di bawah 200 juta US dollar. Jika pemain internasional Prancis itu pindah ke Al Hilal, maka itu akan menjadi rekor baru dan kemungkinan besar menjadi tawaran yang mungkin menarik bagi seorang Mbappe. Dengan tawaran yang sangat besar dari Al Hilal, maka dapat dirinci bahwa Kylian Mbappe akan mengantongi gaji yang sangat besar nih tiap bulannya. Dengan penawaran gaji sebesar 11 triliun 678 miliar rupiah, maka jika dibagi 12 bulan, gaji yang dapat dikantongi oleh pemain muda Prancis itu senilai 973 miliar rupiah per bulannya. Bahkan jika dihitung lebih detail lagi, maka ia akan mendapatkan bayaran 32 miliar rupiah per hari, 1 miliar rupiah 350 juta per jam, 22,5 juta rupiah per menit dan 375 ribu rupiah per detiknya. Besaran gaji yang sangat fantastis itu jelas akan menempatkannya menjadi salah satu atlet dengan bayaran terbaik di planet ini. Gaji itu akan membawanya lagi ke level baru. Namun untuk mencapai hal itu akan membutuhkan kesepakatan komersial yang signifikan, baik itu antara Kylian Mbappe, PSG dan juga Al Hilal. Adapun untuk update terbaru mengenai tawaran dari Al Hilal, Relebo melaporkan bahwa sang superstar tidak berniat nih untuk pindah ke Arab Saudi. Laporan sebelumnya mengklaim bahwa Mbappe bersedia duduk di bangku cadangan pada 2023-2024 jika diperlukan. Dan laporan tersebut sekarang mengklaim bahwa dia tidak keberatan menganggur musim ini jika akhirnya bisa pindah ke Real Madrid pada musim panas mendatang ketika kontraknya di PSG sudah berakhir. Selagi Mbappe kesenang berada di bangku cadangan, Relebo melaporkan bahwa itu menghadirkan masalah pelik bagi pelatih baru Luis Enrique, terutama jika PSG tersingkir dari Liga Champions. Kompetisi tersebut merupakan inti dari ambisi pemain yang berusia 24 tahun itu, sebagaimana dirinya sangat ingin memenangkan trofi dan berharap bisa melakukannya bersama dengan Los Blancos.
Lanjut kita masuk ke informasi kedua, datanya dari Manchester United. Setelah mendatangkan Andre Onana, MU mendapatkan masalah baru nih yang bikin pusing Erik ten Hag. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag kembali dipusingkan dengan posisi penjaga gawang. Baru saja mendapatkan kiper anyar Andre Onana dari Inter Milan, kini pria Belanda itu dibuat pusing nih oleh pemain senior Tom Heaton. Posisi penjaga gawang awalnya tidak terlalu akan dirombak oleh ten Hag. Namun MU terpaksa harus membeli kiper baru setelah David De Gea memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Old Trafford yang berakhir pada tanggal 30 Juni lalu. De Gea menolak pemotongan gaji yang diminta oleh Setan Merah. Untuk pengganti De Gea, MU sudah mengamankan Onana. Adik dari Enana Onana itu ditebus MU sekitar 47 juta pound sterling dari klub Italia Inter Milan. Pria asal Kamerun itu akan menjadi kiper utama MU di musim depan. Legenda dari Manchester United yakni Jepsa menyebut bahwa Andre Onana akan memberikan pengaruh besar di Manchester United. Stan meyakini hal itu dikarenakan karakter dan kepribadian yang dimiliki oleh Onana. Kiper asal Kamerun itu memiliki ketenangan ketika memegang bola dan juga kepribadian yang sangat baik nih, sehingga diyakini bisa melewati tekanan yang ada di Manchester United. Pasalnya Stan bukan orang asing untuk Onana, sebab dia sempat melatih pemain tersebut saat berada di Ajax Amsterdam U23 sebelum promosi ke tim utama, dan Onana pun mampu membuktikan kualitasnya hingga bermain untuk Inter Milan di musim lalu. Selain itu, jam terbang yang dimiliki oleh Onana juga tidak main-main nih, sebab dia sudah terbiasa bermain di laga besar. Contohnya dikala membela Ajax dan Inter Milan di ajang Liga Champions. Dengan jam terbang yang sudah tinggi ini, Stam yakin kiper berusia 27 tahun itu akan memiliki pengaruh besar untuk Manchester United untuk mengarungi kompetisi musim depan. Hal ini menunjukkan bahwa Onana merupakan sosok yang tepat bagi suksesor David De Gea. Adapun Manchester United merekrut Onana dari Inter Milan dengan mahar sebesar 55 juta euro atau jika dirupiahkan mencapai 914 miliar rupiah dengan durasi kontrak hingga Juni 2028. Dia menjadi rekrutan kedua Setan Merah di jendela transfer musim panas ini setelah Manchester United berhasil memboyong Mason Mount dari Chelsea. Setelah Andre Onana bergabung, masalah baru muncul nih. Tom Heaton dikabarkan The Guardian mempertimbangkan cabut dari MU. Pria yang berusia 37 tahun itu rupanya memendam hasrat bisa bermain reguler di penghujung karirnya sebelum pensiun. Adanya Onana membuat Tom Heaton hampir pasti tidak akan menjadi kiper nomor 1 di Manchester United. Tom Heaton menyadari sulit untuk menggusur Onana dan paling banter hanya berperan sebagai kiper kedua, sehingga berniat untuk meminta izin Ten Hag pergi dari Old Trafford. Heaton dijadwalkan akan segera mendiskusikan masa depannya dengan Erik ten Hag. MU diyakini tidak akan keberatan membiarkan Heaton pergi, asalkan mereka bisa mendapatkan kiper pengganti untuk menjadi pelapisnya Onana. Keinginan Heaton untuk pergi ini jelas merepotkan Erik ten Hag, karena MU juga berniat untuk menjual penjaga gawang Dean Henderson ke Nottingham Forest. Mereka juga ingin uang penjualan Henderson nantinya dipakai untuk menambah anggaran merekrut striker baru. Setelah membeli Onana, Ten Hag sebenarnya ingin fokus nih untuk merekrut mesin gol baru yang bisa diandalkan di musim depan. Kandidat kuatnya saat ini adalah Rasmus Højlund dari Atalanta dengan ban serep Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt. Kini anggaran belanja MU terpaksa harus tersedot juga nih untuk mencari kiper keduanya. Di sisi lain, untuk Tom Heaton kepada MU TV membeberkan bagaimana pendapatnya terkait permainan dari Onana. Ia tidak heran jika sang kiper bergabung dengan MU. Hal itu dikarenakan Onana cocok dengan kriteria kiper yang dicari oleh Erik ten Hag. Menurut Heaton, Onana punya gaya bermain yang cukup berbeda dari kiper-kiper yang dimiliki oleh Manchester United saat ini. Ia yakin sang kiper bisa memberikan dimensi baru dalam permainan Setan Merah di musim 2023-2024 mendatang. Ia pun mengatakan lebih lanjut, dia sangat bagus dalam menggunakan kedua kakinya. Saya sudah melihat sedikit cara bermainnya dan ia menawarkan sesuatu yang berbeda untuk klub ini. Onana sendiri kemungkinan besar akan debut di skuad Manchester United pada pekan depan. Ia diyakini akan diturunkan untuk pertama kalinya saat MU berhadapan dengan Real Madrid di laga uji coba di Amerika Serikat. Mengenai masa depannya di Manchester United, Heaton mengatakan bahwa ia mencintai klub tersebut, namun ia ingin bermain secara reguler. Pemain yang berusia 37 tahun ini mengatakan tentang masa depannya di klub raksasa Premier League tersebut. Kepada The Athletic, Heaton mengatakan, "Tidak yakin untuk saat ini. Saya harus menunggu sampai saya berbicara dengan manajer. Saya bahagia di sini, tetapi saya juga ingin bermain. Saya tidak bisa berbohong. Jadi saya akan mengobrol sambil duduk dan melihat kemana kaki akan melangkah." Adapun untuk Heaton telah bergabung dengan Manchester United sejak tahun 2021, tetapi hanya tampil 3 kali untuk tim senior. Dia adalah kiper pilihan ketiga di tim dan kemungkinan akan berada di belakang pemain baru Andre Onana.
Well, sebabnya informasi dari Manchester United tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube ini sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi terbarunya. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.